Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen serta mahasiswa-mahasiswi yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini meskipun masa sulit telah kita hadapi dan juga masa pandemi ini membuat kita tidak bisa berkumpul bersama dalam ibadah chapel, tetapi itu tidak mengurangi sukacita serta semangat kita dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa bahwa pada pagi hari ini kami bisa beribadah. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan kesempatan yang indah yang Tuhan izinkan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama dapat kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami sebagai pelayan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 12 ayat yang ke-54 hingga dengan ayat yang ke-59. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara-saudari silahkan menyimaknya. Menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab, jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema pada pagi hari ini yang saya bawakan ialah bijaksana menghadapi masa sulit. Bijaksana menghadapi masa sulit. Pada saat ini kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Situasi yang membuat kita khawatir akan setiap hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Situasi yang menjadi ancaman bagi kehidupan kita, yang membuat kita merasa khawatir, gelisah, mungkin hingga frustasi, hingga depresi menghadapi setiap kehidupan ini. Tetapi kita meyakini bahwa tangan Tuhan itu selalu menolong kita. Dengan situasi yang ada, sangat berdampak bagi pelayanan kita pada saat ini. Sebagai pelayan Tuhan, tentunya dampak dari pandemi ini sangatlah besar. Yang harusnya ibadah dilakukan di dalam gereja, kini ibadah dilakukan secara online, sehingga pelayan Tuhan diharuskan untuk menguasai teknologi, sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan secara online. Demikian juga bagi pelayan Tuhan yang di penginjilan, dalam kunjungan-kunjungan yang dilakukan ke rumah-rumah, mungkin menjadi penghalang juga bagi pelayan Tuhan dalam melayani orang-orang yang ada di sekitar, karena tidak semua orang dapat menerima kita, karena mereka takut akan tersebarnya virus COVID-19 itu. Tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita, tetapi itu menjadi semangat bagi kita agar kita antusias memiliki strategi yang baik dalam melayani. Sebagai pelayan Tuhan, kita hendak bijaksana menghadapi pandemi ini. Dalam bagian firman Tuhan ini,
Saya membagi dalam 2 poin penting yang dapat kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini dalam Injil Lukas ini. 2 poin penting yang pertama yaitu berpikir bijaksana. Berpikir bijaksana. Di situ dikatakan ayat 54 hingga dengan ayat 56. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar bersama. Kita melihat pada saat Yesus menegur orang-orang yang ada di sekitar. Dengan keras Yesus menegur mereka. Manusia bisa membedakan segala musim kalau kita lihat dalam nats ini. Musim hujan, musim panas, atau musim kemarau. Kita bisa membedakannya. Cuaca kita bisa membedakannya. Bahkan kita bisa memprediksikannya. Memprediksi apa yang akan terjadi setelah musim itu terjadi. Kita sudah memiliki langkah-langkah yang tepat agar kita bisa melewati musim itu. Demikian juga pandemi pada saat ini. Kita tahu bahwa pandemi ini merupakan sesuatu yang mungkin menjadi ancaman dalam setiap kehidupan kita. Secara khusus mungkin ancaman bagi pelayanan kita. Karena dengan adanya pandemi membuat pelayanan kita menjadi terhambat. Tetapi Tuhan telah memberikan kita hikmat agar kita berpikir bijaksana. Jika kita tahu pandemi ini berdampak bagi pelayanan kita, mari kita belajar bersama agar kita mengambil hikmat dari pandemi ini. Biarlah kita berpikir bijaksana dengan adanya dampak pandemi ini. Kita memikirkan strategi yang tepat, yang efektif dan efisien agar sasaran tetap tercapai dalam pelayanan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jelas Tuhan Yesus menegur orang-orang yang ada di sekitar dan membicarakan dan mengatakan bahwa manusia saja bisa membedakan segala musim, tetapi mengapa tidak bisa menilai zaman ini? Tuhan telah memberikan kita hikmat untuk mengetahui situasi yang ada di sekeliling kita. Dengan hikmat yang Tuhan beri, mari kita bijaksana menghadapi dampak pandemi ini. Kita berpikir bijaksana, kita memikirkan hal yang positif. Kita berpikir bijaksana mengenai apa yang terjadi dari dampak pandemi ini, dan kita memikirkan strategi yang tepat sehingga kita dapat tetap memberitakan Injil itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, poin kedua dalam firman Tuhan pada pagi hari ini ialah bertindak bijaksana. Di samping kita berpikir bijaksana, sebagai pelayan Tuhan, kita dituntut untuk bertindak bijaksana. Dalam ayat 57 di situ jelas mengatakan, "Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar?" Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan hal itu. Hal ini memperlihatkan situasi Yesus yang begitu antusias dalam menegur orang-orang yang ada di sekitar, yang pada saat itu secara khusus ialah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sengaja mengikuti Yesus untuk mencari kesalahan dari Yesus, mencari kesalahan Yesus agar menjadi alasan bagi mereka untuk menangkap Yesus. Kita tahu bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, mereka bukanlah orang-orang yang bodoh. Mereka bukanlah orang-orang yang tidak memiliki intelektualitas yang tinggi, dan mereka
orang-orang yang pandai memikirkan segala sesuatu. Tetapi ketika mereka melihat Yesus, mereka harusnya dapat menilai Yesus dengan benar dan memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Tetapi Yesus dengan tegas mengatakan, "Mengapa kamu tidak memiliki keputusan yang benar?" Dengan tegas Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Kita tahu yang hadir di situ mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi, tetapi mereka tidak mau mengambil keputusan. Keputusan-keputusan yang kita ambil tentunya memiliki konsekuensi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang di dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, kita gagal sebab kita takut dan ragu. Yesus menginginkan kita agar kita bertindak bijaksana. Kita memutuskan dengan benar apa yang harus kita lakukan sebagai pelayan Tuhan. Jika kita tahu bahwa pandemi ini berdampak bagi pelayanan kita, ketika kita sudah memikirkan sesuatu dengan bijaksana dari dampak pandemi ini, kita hendak sebagai pelayan Tuhan bertindak pula dengan bijaksana. Sehingga bukan hanya stop sampai kita memikirkan saja, tetapi kita memiliki tindakan yang bijaksana. Apa tindakan kita? Yaitu kita memasang strategi yang tepat. Kita melakukan pelayanan kita dengan bijaksana. Artinya ada strategi yang kita lakukan, ada action yang kita lakukan. Bukan hanya kita memikirkan saja pelayanan yang baik, tetapi ada strategi yang kita lakukan sehingga pelayanan itu tetap terlaksana dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tentunya tidak mudah bagi kita di masa pandemi ini untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan. Tentunya ada tantangan yang akan kita hadapi di masa pandemi ini dalam pelayanan kita. Tetapi percayalah bahwa tangan Tuhan selalu menolong kita. Ketika Tuhan memilih kita menjadi pelayannya, itu artinya Tuhan telah beserta dengan kita. Janganlah kita takut, janganlah kita khawatir menghadapi setiap kehidupan ini. Percayalah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menyertai setiap pelayanan kita. Tuhan menyertai setiap hal yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, sebagai pelayan Tuhan, hendaklah kita berpikir dengan bijaksana dan bertindak dengan bijaksana dalam menghadapi dampak dari pandemi ini. Yang menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini, sudahkah kita berpikir dengan bijaksana di masa pandemi ini? Dan yang menjadi perenungan kedua bagi kita, sudahkah kita bertindak bijaksana di masa pandemi ini? Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa firman Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami sebagai orang percaya, agar kami tetap berpikir dan bertindak bijaksana dalam menghadapi dampak pandemi ini sebagai pelayan Tuhan. Tuhan berkati kami, biarlah firman Tuhan tidak berlalu dalam diri kami, tetapi benar-benar kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati Bapak Ibu dosen yang akan mengajar, baik yang mengajar maupun yang bekerja di kantor, Tuhan berkati dan menolong, dan mahasiswa-mahasiswi yang akan mengerjakan tugas maupun yang berkuliah, Tuhan berkati dan menolong. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.